Sis, pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok, tiba-tiba lampu mati, HP lobat, wifi hilang, dunia rasanya berhenti sejenak. Nah, hari ini kita mau ngobrol soal kenapa hal itu masih sering terjadi di Indonesia tahun ke 2026. Tapi sebelum kita ngomongin masalahnya, kita mundur dulu ke belakang. Buruan pencet deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin, akhir abad ke-19, Indonesia masih Hindia Belanda. Listrik baru masuk lewat pabrik-pabrik gula dan teh milik orang Belanda. Mereka pakai buat keperluan sendiri dulu. Baru tahun 1909 ada perusahaan swasta Belanda namanya ANIM di Surabaya yang mulai jual listrik ke masyarakat umum. Keren kan? Dari situ, listrik mulai nyebar pelan-pelan di kota-kota besar. Pas zaman penjajahan, pemerintah Belanda bikin perusahaan listrik negara, ada PLTA pertama di Jawa. Terus pas pendudukan Jepang, semuanya diambil alih. Setelah kita merdeka, tahun 1945, keadaannya chaos banget. Banyak pembangkit rusak akibat perang. Tapi tanggal 27 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno langsung bentuk Jawatan Listrik dan Gas. Waktu itu kapasitas listrik nasional cuma sekitar 157 MW. Bayangin, buat seluruh Indonesia, tahun 1953, perusahaan listrik asing dinasionalisasi. Akhirnya, pada 1 Januari tahun 1961, lahirlah PLN yang kita kenal sekarang. Mulai dari BPU PLN, terus jadi perusahaan listrik negara. Dari situ, PLN jadi satu-satunya BUMN yang mengurus hampir semua listrik di Indonesia, dari produksi, transmisi, sampai ke rumah kalian. Dulu kapasitasnya cuma ratusan MW, sekarang udah ribuan MW. Rasio elektrifikasi kita udah di atas 99%. Artinya, hampir semua penduduk Indonesia sudah bisa nyalain lampu. Tapi, di balik pencapaian itu, ada cerita panjang soal perjuangan. PLN harus ngurus negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau, cuaca tropis yang gila-gilaan, permintaan listrik yang terus naik seiring ekonomi dan jumlah penduduk. Jadi, PLN itu bukan cuma perusahaan listrik biasa. Dia kayak urat nadi negara ini. Tapi kayak tubuh manusia, kadang urat nadinya juga kelebihan beban, ada yang tersumbat, atau butuh maintenance. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kita semua kesel bareng. Dari sejarah yang keren tadi, kok sampai sekarang masih sering mati lampu ya? Bayangin, Juni tahun 2026 ini aja, tiba-tiba listrik di banyak daerah, Bekasi, Bogor, Jawa Tengah, bahkan sampai Jatim, padam bergilir, HP lobat, Zoom meeting putus, GoFood nunggu lama, kerjaan molor. PLN langsung buka suara. Ada 2 pembangkit listrik besar milik mitra swasta yang gangguan teknis keluar dari sistem, pasokan listrik langsung drop. Jadi mereka lakukan manajemen beban alias pemadaman bergilir supaya nggak total blackout. Tapi itu belum semua. Kadang ada tambahan cerita soal pasokan batu bara yang lagi-lagi bermasalah, terutama yang kalori sedang. Batu bara ini kan bahan bakar utama PLTU kita yang masih dominan. Kalau suplainya terganggu, ya otomatis pembangkit nggak bisa jalan full. Baru beberapa minggu sebelumnya, Mei tahun 2026, giliran Sumatera yang kena. Hampir seluruh pulau gelap gulita. Penyebabnya gangguan pada jalur transmisi Sutet 275 kV di Jambi. Diduga sambaran petir plus pohon tumbang karena cuaca ekstrem. 1 titik gangguan, langsung cascading effect, listrik mati berjam-jam, bahkan sampai 2 hari di beberapa tempat. Chaos banget, lampu lalu lintas mati, ATM gak jalan, air bersih susah. Ini bukan pertama kalinya loh. Masih ingat 2019? Blackout
Jawa Bali yang super legendaris. Dari Jakarta sampai Jawa, tengah padam berjam-jam gara-gara gangguan transmisi Ungaran Pemalang. Polanya mirip. Satu masalah teknis, sistem interkoneksi yang rapuh, langsung nyebar kemana-mana. Kenapa sih sering begini? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, jaringan listriknya harus nge-cover ribuan pulau. Cuaca tropis yang unpredictable, hujan deras, Oh God, they try to drown me in that hole. I cannot see. A nigga, goddamn. petir, Strike me down if I'm lying. Hey, didn't strike me though. angin kencang, longsor, ditambah lagi permintaan listrik yang terus naik karena populasi industri, data center, EV, dan lain-lain. Tapi infrastrukturnya kadang belum siap full. We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. Pembangkit tua, transmisi yang panjang, dan ketergantungan tinggi ke batu bara bikin sistem ini gampang kram. Jadi intinya, pemadaman ini bukan cuma nasib buruk doang. Ini nunjukin ada tantangan besar di sistem kelistrikan kita yang lagi berusaha adaptasi ke kebutuhan zaman sekarang. Kita udah bahas sejarahnya yang panjang dan kenapa pemadaman masih sering datang. Kayak tamu nggak diundang, sekarang mari kita ngomongin dampaknya yang bener-bener ngena di kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja, pas listrik padam berjam-jam. Yang pertama kena, ya pekerja remote. Kayak kita meeting Zoom, putus deadline molor, produktivitas anjlok, UMKM yang jualan online langsung rugi. Karena server mati, Gojek Group gak bisa jalan. Bahkan warung kopi yang andalin mesin kasir digital ikut sepi. Industri besar bisa miliaran rupiah kerugian cuma dalam hitungan jam. Belum lagi kehidupan sehari-hari, anak-anak yang lagi ujian online atau belajar jadi kacau, rumah sakit yang butuh listrik stabil buat alat medis harus nyalain genset darurat, air bersih susah naik ke lantai atas karena pompa mati, malam-malam gelap, panas, gak ada AC, wifi hilang. Rasanya balik ke zaman old school, tapi gak ada nostalgianya, cuma kesel doang. Tapi di balik semua kekesalan ini, ada pelajaran penting yang harus kita ambil bareng. Sistem listrik Indonesia itu lagi diuji. Negara kepulauan dengan pertumbuhan yang super cepat butuh infrastruktur yang lebih tangguh. Artinya, kita perlu percepatan diversifikasi energi. Lebih banyak matahari, angin, geotermal yang melimpah di sini. Bukan cuma bergantung batu bara, transmisi dan distribusi juga harus di-upgrade biar satu gangguan nggak langsung nyebar kemana-mana. Smart grid, pemeliharaan rutin yang lebih baik, dan inovasi teknologi bisa jadi kuncinya. Kita sebagai generasi yang selalu online ini punya peran juga dengan awareness yang lebih tinggi. Kita bisa dorong perubahan lewat diskusi, ide, bahkan pilihan konsumsi energi yang lebih sadar di masa depan. Intinya, meskipun sekarang masih sering kram, sejarah PLN nunjukin kita udah pernah bangkit dari yang jauh lebih parah. Dari kapasitas cuman ratusan MW pas merdeka, sekarang hampir seluruh Nusantara sudah terang. Artinya masih ada harapan besar kalau semua pihak, PLN, swasta, dan kita sebagai masyarakat kerja bareng dengan lebih baik. Suatu hari nanti pemadaman massal bisa jadi cerita lama yang kita ketawa-ketawa bareng. Dulu pernah mati lampu berjam-jam, sekarang stabil banget. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini.
soal listrik Indonesia. Kalau kalian punya pengalaman pemadaman yang absurd, share di komentar ya. Do it! Just